Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terdengar, Dokter? Benar, Pak. Oh, nggih, pun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat bertemu nggih secara langsung melalui daring nggih untuk pertama kalinya terkait dengan pembimbingan akreditasi klinik LBC Malang gitu nggih, Dokter. Nah, untuk pertama kali Iya, nanti Pak. pertama kali mohon izin memperkenalkan diri. Saya Pak Agung, saya surveyor TKSD UKM. Saya berasal dari Kabupaten Lumajang, gitu nggih, Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu main ke Lumajang, monggo bisa mampir, gitu nggih. Sehari-hari memang saya membantu untuk klinik-klinik dalam hal pembimbingan akreditasi, gitu nggih. Nanti kita akan bertemu di bab 1 dan bab 2. Kalau Dokter Alfi ada di bab 3 nanti nggih. Jadi memang bab saya lumayan banyak, jadi bab 1, bab 2. Namun sebelum itu nanti Bapak Ibu semuanya harus memahami terlebih dahulu apa-apa saja yang harus disiapkan sebelum Bapak Ibu melakukan pembimbingan, gitu nggih. Yang pertama adalah Bapak pastikan Bapak Ibu sudah menyusun tata naskah, gitu ya. Tata naskah yang nantinya dipakai di klinik ya. Dalam hal ini yaitu bagaimana nanti tata cara misalkan penyusunan pedoman, panduan, kemudian SPO atau SOP, SK, kemudian notulennya seperti apa itu nanti harus dipahami terlebih dahulu. Jadi tata naskah terlebih dahulu harus disiapkan gitu nggih. Selain itu nanti Bapak Ibu juga perlu memahami instrumen ataupun standar akreditasi yang dibutuhkan. Jadi jangan dokumen dulu, jadi dipahamkan dulu standarnya. Apa sih yang harus disiapkan di bab 1, bab 2, dan bab 3 itu nanti kita bahas hari ini gitu nggih. Kemudian jangan lupa juga nanti terkait dengan pengisian DFO dan ASPAK ya. Nah, itu apakah sudah diisi nggih, Bu? Belum, Dokter. Belum, Pak Agung. Oh, belum nggih. Nyampe mana? Nyampe mana pengisiannya? Belum, saya belum masuk sampai situ. Ini masih kode Diankesnya saya belum approve dari Dinas Dinkes dari Dinkes Kota Malang. Oh, itu Jadi yang mana, kemarin Bu? Yang DFO atau yang mana? kode Diankesnya Pak Yang Agung. Oh, yang aspak, di aspak. Iya, yang mau masuk. Ya, benar. Oh, gitu ya. G, saya belum dapat feedback balik. Jadi kode verifikasinya belum. Oh, gitu Belum kayak gitu. ada, IG Hmm, belum dikirimi lagi. Saya tunggu hmm. kok belum ada konfirmasi kembali dari Dinkes Kota Malang. Gitu. Oh, gitu. Kayak Besok nanti coba saya follow up. Belum saya follow up follow nih. up memang. G, gitu. Nanti juga saya tanyakan mungkin rekan-rekan surveyor yang ada di Kota Malang. Nggih. Kemudian Oke. selanjutnya adalah itu tadi DFO atau aspak atau INM, Bu, Dokter Budika. Saya lupa baru masuk di Diankes itu masuknya di apa ya? Pak Agung ya. Kalau Eh, baru masuk itu di apa? DF, INM ya? INM kalau nggak salah ya. INM. G, Insya Oh, Allah itu kalau nggak INM. salah. Oke, oke, oke. Kebetulan laptopnya lagi mati, saya nggak bisa buka. Oh, gitu, Datanya nggih di pun. situ semua. Oh gitu, G, oke oke siap-siap. Berarti kita G, mulai yang pertama kita G. perjelas dulu terkait dengan apa itu standar akreditasi dan lain sebagainya dulu nggih, biar Bapak Ibu memahami itu dulu nggih. Mohon izin untuk share screen terkait DFO. DFO. Sebentar, itu enggak ada DFO-nya. Kebanyakan yang dibuka ini. Sebentar gitu. Oh ini. Sebentar. Nggih, sudah terlihat? Eh, Oh sudah. Nah ini nggih. Sampul. Jadi nanti Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu terkait dengan petunjuk teknis daftar fasilitas online-nya ini ya atau DFO namanya ya. Bahwasanya kalau ingin
mendaftarkan terkait dengan survei akreditasi, panjenengan harus memahami ini dulu atau mendaftarkan di ini petunjuk teknis sistem informasi data Fasiankes online. Nanti dicek ini apakah sudah, sebenarnya harusnya sudah kan terakhir tanggal 31 Januari 2024. Ini harusnya sudah dapat kode Fasiankesnya ya. Berarti tadi yang belum mungkin Aspak sama INM mungkin yang belum tadi itu nggih. Nanti dikonfirmasi lagi ke yang bersangkutan. Nah, untuk selanjutnya kita lihat ini nggih. Apa itu DFO? Ini sudah terlihat nggih, Dokter. Ampun, Oke, terlihat Pak oke. Agung. Kita lihat ini nggih, apa itu DFO klinik ya. Cara mengisinya mungkin Bapak Ibu belum melakukan pengisian, kita akan lihat. Nah, di DFO ini bahwasanya kita tahu ya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2016 terkait fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, fasilitas pelayanan kesehatan itu ada berbagai macam ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah klinik ya. Di samping ada tempat praktek mandiri nakes, puskesmas, rumah sakit, apotek, dan lain sebagainya itu adalah klinik ya. Di mana nanti Bapak Ibu bisa membaca di peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2016. Kenapa kok penting? Karena nanti Bapak Ibu itu akan mengisi di sistem informasi pelayanan kesehatan atau DFO. Ya, kalau fasilitas pelayanan kesehatan itu ada DFO namanya. Nggih. Kalau yang di luar dari Kementerian Kesehatan. Di samping itu ada aplikasi namanya INM, IKP ya, dan Satu Sehat. Nanti ini Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Nah, bagaimana cara melakukan registrasi? Nah, ini DFO itu nanti adalah bagaimana Bapak Ibu di situ untuk mengupdate data dan mengintegrasikan data-data yang sudah berjalan di lingkungan kementerian ya. Jadi semuanya di situ ada datanya. Kapan Bapak Ibu mengajukan survei, kemudian sertifikat kelulusan itu semuanya ada di DFO. Jadi monggo diisi di dalam DFO itu nanti ada berbagai macam data. Ya, ini panjenengan nanti buka aja di DFO alamatnya ini. HTTPS DFO titik Kemenkes ya titik ya .go.id. Nanti saya beri materinya nih dokter ya. Nanti saya kasih materinya aja daripada jenengan nanti bingung ya. Sebentar, Pak. Tidak apa-apa, nanti saya beri materinya aja. Ada nanti materinya nggih. Terkait dengan DFO kemenkes.go.id login ya. Nanti dimasukkan emailnya Bapak Ibu yang pada saat mendaftar. Habis itu passwordnya apa ya. Jangan lupa password ini harus diupdate selama 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan diupdate ya. Itu. Kemudian login, ketik login, diklik ya. Nah, di dalamnya itu ada 3, yaitu pertama profil klinik, data klinik, sama akreditasi. Nah, ini di dalamnya ada itu. Nah, profilnya, nah ini harus diisi siapa nama pemiliknya atau pimpinan cabangnya di situ. Ya, pimpinan cabangnya siapa, jenis kelaminnya, nomor KTP-nya, tempat tanggal lahir itu, jadi ini pemilik kliniknya siapa namanya, alamat kliniknya di mana, nomor HP-nya kantor berapa, ya sama emailnya apa. Itu nanti diupdate. Kemudian setelah itu data dasar. Data dasar itu datanya Fasiankesnya ya, data fasilitasnya. Ada misalkan nama jenis kliniknya ya, Pratama atau Utama. Kalau Pratama itu melayani dokter umum sama dokter gigi. Tetapi kalau klinik utama itu ada pelayanan dokter umum, dokter gigi, dan spesialistik itu. Jadi bedanya itu. Kalau Pratama itu hanya dokter umum sama dokter gigi, tetapi kalau klinik utama itu ada dokter spesialis. Ya, entah itu spesialis dari umum maupun sama dokter giginya, ya, dokter gigi spesialis. Kemudian jangan lupa diisi ini jenis pelayanannya apa, rawat inap, rawat jalan. Kalau beauty apa, kalau klinik kecantikan berarti rawat jalan, nggih. Kebanyakan kan rawat jalan. Itu nanti diisi. Ini semuanya diisi ya sampai lengkap. Ini kemudian ada data Sarpras di sebelahnya. Nanti misalkan ini ya, ini ada atau tidak, ini nanti dicek di ruang pendaftaran ada nggak di sana, ruang administrasi, ruang tunggu. Nah ini wajib ya, kalau wajib berarti harus.
Ya, harus dipenuhi. Kalau nggak ada di sana, berarti carikan ruangan. Ya, carikan ruangan yang ada di sana. Ya, misalkan nggak ada ruang tunggu, ya monggo dicarikan di mana ruangnya, gitu, nggih. Atau pojok ASI nggak ada, itu harus dicarikan ruangannya di mana, gitu, nggih. Ini semuanya wajib. Jadi harus diklik yang ada. Ya, kelihatan dokter. Kecil soalnya memang. Sudah jelas, Kelihatan Pak dok, Agung. Pak. Nah, ini Iya. nanti saya beri filenya aja ya. Saya kecil-kecil memang. Ini ya. Oh Ini iya iya semuanya. Pak. Ya, baik Pak. Ya, ini semuanya dilihat nanti ya. Tapi dilihat kalau misalnya Bapak Ibu LBC, berarti kan klinik kecantikan nggak ada ruang bersalin, nggak ada ruang radiologi, berarti nggak usah diklik ya. Mm-mm. Kemudian SDM. Nah, SDM-nya ini monggo dipelajari, dibaca di sebelahnya. Misalkan dokter, nih paling sedikit satu orang dokter atau dokter gigi sebagai pemberi layanan. Dilihat di sana, di LBC ada berapa dokter di sana? Ada berapa, Bu? Ada satu, Pak. Satu, Satu berarti diisi semua. dokternya satu, oke. Nggih. Satu. Kemudian dokter gigi kan nggak ada kan? Tidak ada, Pak. Ya, nol karena klinik kecantikan. Tapi kalau panjenengan klinik rawat jalan atau rawat inap yang umum itu harus ada ya. Kemudian perawatnya ada berapa? Satu. Bidan, nanti diisi nggih di aplikasinya. Baik. Bidan, kalau ada pendidikan bidan, misal ya, tapi sebenarnya nggak ada karena panjenengan tidak melayani. Tapi Radiograf ada, Pak. apa? Ada tapi. Tapi ada nggak apa-apa diisi aja. Nggih. Nggih. Kemudian analis ada berapa? Kemudian perekam medis, apoteker, asisten apoteker diisi ini semuanya. Kemudian di sebelahnya ada gambar ya, gambar vaskesnya. Jangan lupa dipilih gambarnya. Itu ada gambarnya, gambar tampak depan, tampak itu ya. Kemudian difoto kliniknya jenengan difoto, bukan anu Nggih. ya. Kliniknya jenengan gambar depannya itu. Habis itu di browse, diambil fotonya nanti. File fotonya Nggih. baru diupload. Nggih. Oke, Gedung. jangan lupa. Nah, ini misalkan kayak gini. Ini bukan foto Oh. klinik ini. Ini foto orang macam harusnya foto orang klinik. Kliniknya ini Jadi klinik. foto kliniknya ya Pak Agung Iya, ya? Tampak klinik depannya depannya. kan ada tulisannya Gedung. klinik LBC Malang gitu. Nggih. Itu Nggih. bukan foto barusan itu anu, foto banner itu. Gedungnya ya, gedung depan ya Pak Agung ya. Ya, gedung depannya. Nggih. Kemudian pelaporan ini nanti ya kalau panjenengan sudah dikembangkan ini masih belum ya. Kemudian nanti ada sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti kalau sudah panjenengan lulus akreditasi nanti keluar ya. Keluar nanti kalau karena panjenengan masih proses ya belum keluar, kosong. Kemudian RME. Nah, RME itu di sana sudah melakukan RME. Belum. Belum, berarti harus segera melakukan RME nggih Dokter Alfi nggih. Belum. Nggih. Berarti nah, RMG proses. ini diklik apa dokter? Eh, Diklik apa ya kira legalnya? mana? Diisi ya Oh diisi ya wes ya proses gitu ya dokter. apa-apa. Ya diisi ya berarti anu proses kerjasama masih gitu. Ya swasta. Heeh, wes itu sih diproses ngono aja nggak apa-apa ya dokter. Pokoknya proses gitu ya. Itu jangan lupa nanti baru di submit ya. Ini ada. Kemudian setelah itu panjenengan melakukan pengajuan untuk akreditasi. Ya, tambahkan usulan ini ya. Diklik di pengajuan usulan survei, diklik klik gitu. Tapi sebelum ngeklik itu narah hubungnya diisi dulu. Ya, narah hubung itu berarti nanti yang dihubungi pada saat segala sesuatu akreditasi. Misalkan terkait dengan koordinasi surveyornya itu berarti nanti sama narah hubung. Misalkan butuh administrasi dengan kementerian ya berarti yang dihubungi nanti ya pemilik kliniknya atau apa pimpinan cabang gitu ya. Itu diklik dulu, diisi baru ke pengajuan usulan survei. Nah, di dalamnya ini nanti ada sini seperti ini, ada LPA-nya apa yang dipilih, nanti ada statusnya ditolak, diterima sama mengusulkan. Ini kan sudah diterima. Nah, nanti kalau sudah diterima nanti dilihat di gambar mata ini ya. Gambar mata ini kalau misalkan ditolak nanti dilihat di sini ya, apa yang ditolak? Kenapa kok ditolak? Kurang apa di gambar mata?
Kalau yang monitoring gambar iki kayak gambar listrik ini, gambar kuning ini, nanti dilihat monitoringnya sampai mana, sampai apa pengisian apa-apa di situ sudah ada ya. Itu nanti tinggal. Nah ini tadi monitoringnya ini isinya nanti pengajuan usulan, respon dan lain sebagainya. Ini warnanya hijau karena sudah semua dilakukan. Kalau masih misalkan pengajuan usulan survei, nanti bunderannya ini warnanya kuning, bukan hijau gini. Ini kan hijau ya. Berarti kalau kuning itu masih ada di kementerian, masih nunggu responnya LPA. Ya, masih nunggu respon, baru nanti sama LPA akan dijawab, jadi warnanya hijau. Hijau berarti bawahnya langsung jadi kuning ini yang kesiapan survei. Nah, kesiapan survei nanti Bapak Ibu mengisi apa? Kesiapan survei. Nah, ini. Ya, ini nanti panjenengan bisa memilih ya LPA-nya nanti jangan lupa untuk tanggalnya dilihat juga sama bulan-bulannya. Nanti kita pandu. Kita pandu. Ya. Kemudian sebentar, ini sudah. Ini untuk Nah, ini surat permohonan. Ini jangan lupa nanti dilampirkan ya surat permohonan Fasiankes untuk dilakukan survei, kemudian laporan hasil penilaian mandiri, kemudian cek data DFO tadi itu ya, apakah sudah dilakukan atau tidak, kemudian kelengkapan aspak diisi atau tidak yang tadi masih proses di Dinkes, kemudian data SISDMK-nya ya, itu SISDMK-nya itu nanti dilihat apakah itu sudah sesuai. Misalkan tadi dokternya harusnya minimal 1, apakah sudah sesuai. Kemudian perawatnya misalkan minimal 1, apakah itu sudah ada dan lain sebagainya. Itu dicek. Kemudian INM, apakah sudah sesuai persyaratan. Sesuai persyaratan itu minimal 3 bulan terisi. Ya. Jadi itu sesuai persyaratan. Kalau masih 1 berarti belum sesuai gitu nggih. Harus 3 bulan terakhir sama pernyataan IKP klinik. Ya, IKP klinik itu maksudnya apa? Apakah Bapak Ibu di situ sudah ada insiden keselamatan pasien? Kalaupun misalkan nilainya nihil, jadi bikin surat pernyataan bahwasanya eh, klinik LBC Malang itu tidak pernah terjadi insiden keselamatan pasien. Diisi. Nanti diupload filenya. Ini ya, nanti sampai akhirnya keluar surat tugas ya. Surat tugas sampai dengan nanti eh, panjenengan lihat, ini ada dokumen kontrak ya, nanti diklik, ini ada tata cara survei sama pembayaran untuk surveinya ya, sejumlah 7.920.000. Ini di sini, kemudian surat tugas. Surat tugasnya surveyor ada di sini, nanti diklik. Nah, baru nanti kita akan mengisi nilai-nilainya yang sudah panjenengan kerjakan seperti ini. Nanti ini akan muncul ke halaman yang jenengan kalau kami sudah melakukan survei gitu nggih. Nah, ini dasarnya nggih Bapak Ibu monggo dicatat terkait regulasi yang harus ada di klinik ya. Monggo bisa dipelajari PMK nomor 9 tahun 2014 tentang klinik. Kemudian PMK nomor 14 tahun 2021 ini nggih sama PMK nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi klinik. Nanti kami berikan, tinggal panjenengan baca. Isinya apa gitu nggih. Itu. Ini yang terkait DFU. Kemudian aspak sekarang. Aspaknya jenengan kan belum diisi ya atau belum apa? Belum apa nih? Belum terentry ya, Dokter. Kan belum dapat itu loh Dokter Alfi apa nomor apa jenenge konfirmasi registrasinya itu loh dokter belum Loh, dikonfirmasi belum registrasi. diverifikasi Oh, belum belum registrasi divalidasi di Aspak. iya belum di Malang dokter jenengan punya temen tah Oh iya, Malang. Malang kota apa kabupaten? ya. Kota dokter Kota ada ya. ya nanti berarti sama dokter Alfi untuk komunikasinya gitu terkait anunya apa Langsung verifikasi telepon Pak Kadinkes, Pak Kusnul. Loh, Pak Kusnul kota apa kabupaten dokter Kota. oh ya nanti Pak Anu langsung Pak Kadis ae wis ya wis Tepung. Bu itu anu, pimpinannya siapa? Bu Devi dah. pimpinan cabangnya Bu Devi. Saya, dokter, Eh, dengan Bu Dika. Dika. oh Bu Oh iya, Bu Dika. Dika. Iya. Oke.
di Ini Riso. ya, terkait aspak. Nanti kita belajar bareng-bareng aspak. Kalau sudah panjenengan apa lek ngarani diverifikasi, divalidasi ya. Dapat Ya, nomornya ini loh, dokter kan belum dapat. Nanti kita akan, yang aja langsung sign in bisa itu. loh nomornya gak iso jadi mana? Jadi dokter. Langsung langsung apa? Mendaftar gak bisa? Bisa kok langsung daftar. Kan kan sudah punya nomor registrasi pasien, Gus. Iya kan terakhir 31 ya dokter. Hmm. Nah ini nanti panjenengan masuknya ke sini nggih. www.aspak ini ya. Kemenkes.go.id. Ini nanti untuk alamat aspaknya. Sudah pernah di-download nih Bu Dika? Di dimasukkan ke sini. Alamat ini. Belum pernah saya kalau aspak, belum Nah, ini pernah nanti belajar. berarti anu aja. Kita pandu ngisinya ya. Nggih, Pengisian aspaknya nggih, itu aspak. nggih. Nanti kita akan pandu seperti ini. Ya, ini Baik. tata caranya. Jadi nanti kita bikin waktu lagi untuk pengisian aspek ini soalnya ya butuh waktu soalnya mengisi ini juga banyak soalnya diisi nggih. Nanti sampai ini. Nanti ini saya berikan semua materinya nanti biar panjenengan pelajari. Gitu nggih. Iya. Tuh. Kemudian itu sudah itu nggih untuk yang pengenalan awal gitu. Selanjutnya kita akan eh, menuju ke masing-masing bab. Nah, ini Dokter Alfi sudah hadir, monggo dokter. Ya, kenapa? Hah? Anu apa perkenalan jenengan kagum. Oh, sudah. Sudah. Oh, sudah ya wis. Saya Eh, Dokter Alfi loh, kan wis kenal. oh iya, kita langsung aja nih dokter Nggih, langsung wis. ke breakout room ya. Oh iya, bisa lah. Iya kan anu beda gitu. Mungkin ini ada yang dibagi, kan ini ada yang bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1, bab 2 ikut saya, bab 3 ikut Dokter Alfi. Jadi nanti yang terkait manajemen, kemudian mutu, PPI itu ikut saya. Nanti kayak farmasi, pendaftaran, apa itu ke Dokter Alfi, dokter. Ya, Nah itu. Monggo dokter, untuk bab 3 siapa yang dibutuhkan jenengan? yang dibutuhkan mungkin nanti bab 3 itu kan terbagi 3 bagian. Bagian pertama itu pendaftaran sama rekam medis. Itu biasanya frontliner ya, atau bagian yang di depan itu. Mm-mm. Terus yang kedua, dokternya, dokter pelaksananya yang isi rekam medis. Boleh dokter penanggung jawab, boleh dokter yang ada, terserah. Nanti dokter penanggung jawab biasanya ikut mutu ya, ya Pak Agung ya. Iya, Terus untuk yang bagian ketiga, apoteker. Iya, gimana Bu? ya Yang berarti gitu. yang ketiga apoteker nanti ikut saya. Oke. Berarti ini kita langsung aja ya, kita pisah. Nanti nggak apa-apa sambil berproses. Nanti kita panjenengan kan tahu, oh sebenarnya saya masuk ke bab ini, nanti ke bab ini gitu, nggih. Kita bikin breakout room. Saya bikin breakout room untuk dua. Iya, Bu. Lah, berarti Panjenengan Mbak bisa boleh memilih, Pak ini. gitu, nggih. Di room 1 ada bab 1 dan 2. Ya, di room 2 ada bab 3. Nggih, monggo Bapak Ibu bisa memilih masuk ke bab berapa. Langsung masuk ya, Iya, bab monggo. 3 ya. Berarti pemilik ke bab 1 ya. Pemilik sama penanggung jawab. Saya dokter. Yang jawabnya dokter. Oh, dokternya satu ya, dokter? Iya, dokternya Oh, satu, sik, sik, Pak. sik, sik. Anu aja wis, Budika. Budika masuk ke Ya, saya. Nanti biar dibantu nanti anunya gitu, dokter. Jenengan nanti bantu Budika ya untuk penyelesaian Baik. dokumennya ya. Nggih, baik Oke. dokter. Manut ke Lumajang nggak saya dokter? Oh, Hah? Pak Agung ke Lumajang. Nggih. Apanya, dokter? Apanya, Bu? Katanya suruh ikut. Saya ke Loh, Lumajang. dokter, ini saya masukkan ke bab 1, bab 2 nggih. Iya, iya, iya. Jangan Nggih. serius. Nggih. Jangan serius, jangan sepaneng. Oke, siap-siap. Bu Risa ke grup mana? Bab 1 atau bab 2? iya, iya. Atau bab 3? Yang angkutannya ramah.
Monggo dipilih nggih, kita tunggu di room gitu. Nggih, Assalamualaikum Bu Dika. Oke, Waalaikumsalam. Nggih. Nanti kelengkapan dokumen ini yang saya paparkan nanti saya kirim ke grup nggih. Oke. Nggih, siap. Pak Agung, saya izin kamar mandi sebentar, boleh Pak Nggih, Agung? monggo. 5 menit, ke? Nggih, monggo Ibu. Oke, makasih. Nggih, sami-sami.
Bentar dokter, tak jadikan co-host. Lupa tadi enggak. Udah dokter? Sudah jadi dokter. Co-host. Hah? Apa dokter? Oh, sudah, sudah. Oke, Makanya siap. Oke. Apa ya? Pak Agung, sampun. Oh, nggih, siap Bu. Kita mulai nggih nanti sambil pembagian tugas di minggu berikutnya aja nggih Bu, karena minggu besok, minggu berikutnya itu kita akan melakukan pengisian aspek ya, tata cara aspek sampai nanti ke pembimbingan dokumen. Gitu nggih Bu. Ya, nggih Nggih. Pak, boleh. Ini di bab 1 sama bab 2 cuman saya aja toh, nggak ada yang lain. Nggak ada itu Saya ada CS tadi, mana Bu? Masuk tapi iya, tapi ikutnya sama dokter. masuk sini Ada, aslinya. Siapa Bu? iya. Sebentar. Jenengan sampaikan di yang apa sama dokter Alfi itu yang atas nama Ira. Ira nggak Ira. ada Bu. Iya, tapi maksudnya nggak ikut sendiri jadi satu sama dokter Devi tadi, dokter Devi sama apoteker. Lah, Oh, terus yang Iranya tadi joinnya sama dokter di handphonenya itu. oh Ngoten. ini Ira nggak ada Bu. Dokter adanya Devi aja ini. Di Iya, makanya itu. Nggak maksudnya anu aja, dia buat sendiri. Jadi pakai handphonenya dia sendiri. Oh gitu, oke siap. Iya, iya. Oke, Atau saya handphonenya. oke, saya matur ke bab 3 dulu nih, tak join ke Iya, bab 3. Halo, Badika. dokter. Yuk, Dokter, Ira itu yang mana gitu, dokter? Ira kenapa? Aku masuk ke room saya menggunakan HP. Orangnya di sini. Iya. Iya, kan kayak Jadi Heeh. satu device. iya Heeh. dibagi dua. Yes, Kak. Untuk ke bab 2 ya. Bu Ira ini apa? Nanganin apa, Bu? Bu Ira pendaftaran. Oh, Oh, yang nangani limbah medis siapa? Papa. Dika. Dia mau ke Papa. Heeh. Oh, nanti dibagi dulu wes ya. Tak kasih materinya dulu wes ya. Iya, Pak. Iya. Ya wes, oke. Bu, ini aja Bu, nanti panjenengan bagi dari 14 orang itu ke mana yang termasuk bab 1, mana yang bab 2, bab 3, tapi saya jelaskan dulu nggih. iya loh. Kenapa anaknya nggak mau toh, Pak? Anu katanya bab 2, bab 3 Bu, Bu Ira itu Bu. Bagian apa Ira. toh Bu Ira ini Bu? CS. Nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu aja, wes. Oh Iya. nggih pun, nggih. Dia tuh bukan di bab 3. Kan dia Oh, oh nggak gitu. Nggak ya, apa-apa pun. Nggih. Kita ya, mulai aja gitu, Bu. Ini saya share screen dulu terkait dengan apa itu akreditasi nggih. Nah, ya, Bapak Ibu semuanya, ini kita kan ada namanya satuan atau standar akreditasi klinik nggih. Saya share dulu. Nah, ini nanti Bapak Ibu Bu Dika ya, nanti panjenengan akan saya berikan file ini. Nah, nanti panjenengan isi ya, diisi ini nama kliniknya, jenis kliniknya berarti klinik kecantikan ya, iya, Pratama kecantikan, kemudian kabupatennya di mana, kota Malang, Jawa Timur, kemudian pengisiannya kapan, Bu ya. Pengisiannya iya, kapan berarti nanti aja kalau panjenengan sudah melengkapi dokumen semua ini nanti baru diisi. iya, Ya. oke, Kemudian petugasnya ini berarti pimpinan klinik ya, pimpinan ya, cabang. Kemudian ini diisi nanti. Ini yang diisi yang di sini ya, Bu, yang hijau-hijau ini. Yang diisi yang oh, hijau-hijau ini semuanya mulai dari bab 1 nanti ini akan menjumlah sendiri. Oke, ini oh, bab 2, ini bab 3. oh Jadi iya, total jadi 1 nanti keluar di capaian akhir di sini. Di sini nanti otomatis ini nama klinik ini nanti otomatis Bu. Jadi nggak usah panjenengan ketik nanti otomatis. Nah nanti oke, akan keluar di sini nilainya. Ya ini iya, capaian klinik bukan puskesmas ini hasilnya. Ya oh iya, baik, nanti kita ganti sebentar. Saya ganti ini nanti capaian klinik ya. Nanti berapa nilainya? Misalkan di sini
cantum 80 ya. Berarti nanti di sini berarti paripurna gitu nggih. Nanti panjenengan lihat aja nanti ini hasilnya. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas terkait dengan perbab. Nah, Ya. di bab pertama yaitu terkait dengan tata kelola klinik. Kita buka terlebih dahulu sebentar mana tadi. Oh, ini. Nah, ini tata kelola klinik. Apa itu tata kelola klinik? Nah, kita pahami terlebih dahulu ya, Bu. Jadi klinik itu merupakan tadi ya menurut Permenkes ya nomor 14 tahun 2016 merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan spesialistik ya. Jadi bisa Ya. dasar sama spesialistik. Di mana pelayanannya itu ada standarnya sesuai dengan standar pelayanan kedokteran paripurna. Berarti paripurna itu mulai dari pendaftaran sampai dengan farmasi itu semuanya ada. Makanya di aspek tadi fungsinya adalah wajib. Semuanya Oh ada. iya. Kemudian dan berkesinambungan. Jadi nggak hanya misalkan bukanya sebulan sebulan itu aja, tetapi berkelanjutan semuanya sampai nanti mungkin surat izin operasionalnya sudah Ya. tidak berlaku, gitu ya. Nah, jenis klinik tadi yang sudah saya jelaskan ada dua, klinik pratama sama utama. Kalau pratama itu hanya melayani medik dasar dengan kompetensi dokter atau dokter gigi. Sedangkan klinik utama itu melayani spesialistik atau medik dasar dan spesialistik. Jadi bisa dua-duanya gitu. Kemudian dalam akreditasi klinik itu ada yang namanya bab. Bab itu seperti tadi yang sudah saya bicarakan, ada bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kayak topik utamanya apa. Kemudian standar itu apa? Hal yang dinilai nantinya. Jadi ada standarnya. Standarnya bab 1 itu ada 4. Bab 2 ada 3. Bab 3 ada 15. Itu banyak banget kalau yang bab 3 memang. Oh iya. Oke. Nggih. Kalau yang kita cuma 7, tapi memang menjadi dasar untuk bab 3 karena memang kita SK dan SOP-nya dari kita gitu nggih. Kemudian Nggih. maksud dan tujuan. Panjenengan Budika nanti jangan melihat ke elemen penilaian ya. Oke. Iya. Melihatnya di maksud dan tujuan. Kalau panjenengan lihatnya dari elemen penilaian bingung. Ini Oh. maksudnya apa gitu. Jadi kalau kepengen tahu penjelasannya ini maksud dan tujuan. Jadi nanti apa sih yang dimaksud dengan ini? Nah, nanti itu ada caranya di sini. Dijelaskan. Oh, kebijakan itu berarti butuh SK. Oh, butuh namanya SPO dan lain sebagainya. Itu nanti dijelaskan di situ. Nah, itu nggih. Kemudian ini di bab 1 itu namanya tata kelola klinik ya. Itu termasuk dari bab 1 standarnya ada 4 ya. Mulai Nggih. 1.1 hingga 1.4 nantinya. Iya. Kemudian elemen penilaiannya ada 19. Kemudian di bab 2 itu namanya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Itu Iya. ada 3 standar dan 18 elemen penilaian. Nah, kemudian di bab 3 ada 67 elemen penilaian yang ini sekarang juga dibahas oleh Dr. Alfi. Oh iya banyak ya, Pak. Banyak. Tata kelola klinik ini juga banyak, Bu. Ini malah justru sebagai pondasi. Kalau rumah itu pondasinya. Bab 3 Oke. itu sebagai perabot. Ya. Nah, tata Oh, kelola klinik isinya apa? Pengorganisasian klinik, tata kelola sumber daya manusianya, tata kelola fasilitas dan keselamatan, kemudian tata kelola kerjasama. Ini yang dibahas dulu di bab 1, gitu ya. baik. Kemudian apa di bab 1 itu intinya? Kepemimpinan yang efektif. Jadi bagaimana penanggung jawab dan pimpinan cabang ataupun klinik itu melakukan kepemimpinan yang efektif. Jadi nanti harus ada kejelasan tugas dan peran dari masing-masing itu. Pemilih itu tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Penanggung jawab klinik itu tugasnya apa, wewenangnya apa, tanggung jawabnya apa. Pemberi pelayanan juga sama, misalkan resepsionis, kemudian beautician, itu apa sih tugasnya, apa sih wewenang mereka, itu harus terlihat jelas di sini, di bab 1 ini. Isinya apa ini? Harus ada visi misi klinik. Nah, ini harus disusun dulu.
Nah, Nggih. LBC kan sudah ada ya yang dari Ada. pusat. Nah, itu tinggal panjenengan cantumkan di sini. Kemudian tata kelola dan struktur organisasi ini harus juga jelas. Pimpinan klinik, penanggung jawab klinik, siapa yang menjadi MFK, kemudian siapa yang menjadi PJ mutu, siapa yang menjadi PJ terkait sama kepuasan pelanggan, siapa yang menjadi PJ PPI dan lain sebagainya itu harus jelas. Kemudian ada uraian tugasnya. Setelah panjenengan bagi itu PJ-PJ-nya baru Ya. dijelaskan tugasmu ini. Wewenangmu ini, fungsimu ini, itu apakah sudah dilakukan? Itu perlu dicantumkan juga. Kemudian ada tata kelola sumber daya manusia. Misalkan, apakah benar di situ sudah pas tenaganya? Dokternya cuma butuh satu dengan jumlah pasien yang begitu banyak, misalkan. Apakah Ya. sanggup satu dokter itu menangani pasien yang banyak? Nah, itu nanti kita lihat di sini. Kemudian tata kelola fasilitas dan keselamatan kita lihat. Yang pertama adalah surat izin operasionalnya. Apakah benar surat izinnya itu masih berlaku? NPWP Masih. Ya. dan lain sebagainya. Nggih. Mm-mm. Bu, adan Nggih. dulu. Oh iya. Ih, Nggih, off dulu, Pak. ih. Iya, iya. Iya, dok. Pelajari dulu ya, Pak, soalnya. Iya, iya, iya. Iya, betul. Baik. Sampun sepertinya Pak Agung. Belum sih, dong. Soalnya masih Ya, masih terima kasih. Kita lanjut, B. Nggih. Nah, ini Iya. ada satu ya, TKK 1. Jadi nanti Pak Mas- Panjenengan semuanya perlu menyusun ini terkait dengan visi, misi, tujuan klinik, sama kejelasan tugas, tanggung jawab, alur wewenang, dan komunikasi kerjasama sama keterkaitan antar petugasnya. Nah, ini nanti Panjenengan jangan lihat elemen penilaian ini ya, Bu. Yang dilihat adalah maksud dan tujuan. Nah, tersedia visi misi dan tujuan klinik. Ini kan bingung, ini maksudnya apa? Yang diminta adalah ini. Klinik menetapkan visi misi tujuan sebagai landasan operasional. Berarti apa? SK gitu. Ya. Jadi yang dilihat ini ya, Bu, maksud dan tujuannya. Jangan dilihat yang kanan ini. Panjenengan Oh, akan bingung ini apa tersedia uraian tugas. Maksudnya apa nih? Struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan wewenang. Nah, berarti kan gampang kan menjabarkan ini karena memang ini pendek, Bu. Pendek kalimatnya pendek terus bingung kan jadinya kalau nggak baca di maksud tujuannya. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah menyusun SK gitu ya, SK. Kemudian oleh surveyor mungkin ada revisi gitu ya. Segera direvisi nanti. Jadi biar nilainya 10. Kalau oh, tidak nanti bisa jadi nilainya Bapak Ibu akan dapat 5 ya, akan misalkan mendapatkan 5
gitu. Jadi monggo dimaksimalkan nilai Nggih. jadi 10. Kemudian Nggih. struktur organisasi. Diingat, struktur organisasi ini nggak hanya bikin struktur, tapi ada rapatnya, ada penyampaian informasi kepada tim. Si A misalkan itu harus jadi sebagai misalkan sebagai beautician, tetapi dia juga sebagai misalkan PJ PPI. Nah, jadi rekan-rekannya itu harus tahu. Misalkan saya tanya nanti, siapa PJ PPI? Jangan sampai semua karyawan itu tidak tahu siapa PJ PPI-nya di klinik tersebut. Itu, Bu, Baik. maksudnya seperti itu. Jadi harus Nggih. oh, tugasku selain beautician, ternyata aku juga diberi tanggung jawab PPI. Ya. Kalau ada yang tanya, siapa pemegang PJ PPI? Semuanya bisa jawab si A. Jangan sampai, sopo ya Pak, gak ngerti aku, nggak pernah ada sosialisasi. Nah, gitu Oh kan ya. kadang ada yang bilang seperti itu. Ya. Padahal sudah ada Nggih. sosialisasi gitu. Ya. Baik. Kemudian tugasnya itu juga harus dipahami, Bu. Sudah Nggih. ada dokumennya, tapi mereka harus memahami juga. Apa sih tugasku, tanggung jawabku, wewenangku apa. Jadi mereka nanti akan ditanya. Jadi nggak Nggih. hanya ke Budika yang ditanya, ke Oh iya. masing-masing karyawan. Misalkan, monggo dijawab tugasnya apa di sini penjenengan. Apa ada tugas tambahan sebagai apa? Misalkan sebagai PJ Mutu. Coba jelaskan tugasnya PJ Mutu apa? Apakah sudah memahami? Jadi nggak mungkin nggak perlu itu ya Bu menghafal plek titik koma kalimatnya itu sama enggak. Yang Kurang penting lebihnya. panjenengan bisa merangkum. Lek dirangkum ki kok gini bahasanya gitu. Oke. Nah, itu. Kemudian tata kelola sumber daya manusia. Nah, di sini nanti panjenengan ada perhitungan ABK ya, Bu. Nanti kita lihat apakah itu sudah sesuai dengan perencanaan, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur perekrutan, evaluasi dan pengembangan sumber daya manusia. Ini maksudnya apabila ada seminar, apakah klinik itu memberikan kesempatan mereka untuk menimba ilmu gitu ya, sekolahkan atau didiklatkan gitu ya untuk mengikuti Nggih. seminar itu. Nah, yang perlu dipahami adalah penanggung jawab klinik pertama adalah seorang dokter, dokter spesialis ataupun dokter gigi. Klinik utama harus dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Jangan lupa harus memiliki SIP yang masih berlaku dan bisa merangkap sebagai pemberi pelayanan. Jadi dokternya bisa sebagai penanggung jawab klinik juga bisa memberi pelayanan. Tetapi yang perlu jadi catatan adalah penanggung jawab hanya menjadi penanggung jawab satu klinik. Tidak boleh banyak klinik, ya satu saja. Tuh. Nggih. Kemudian ada file kepegawaian nanti yang akan dilihat oleh kami. Apa isinya? Harus ada kualifikasi. Ya, misalkan beautician. Nggih. Di situ Iya. kan sudah ada apa kualifikasinya. Satu, pengalaman misalkan apa minimal 1 tahun. Bisa apa gitu. Pendidikannya apakah sudah sesuai. Misalkan harus S1 kesehatan. Kita lihat nanti apakah benar beauticiannya di tempat jenenganku S1 kesehatan. Itu. Kemudian pelatihan, misalkan ada pelatihan, mana buktinya? Kemudian kalau dia tenaga kesehatan, STR-nya masih ada nggak? Masih berlaku nggak? SIP-nya. Kemudian uraian tugas yang tadi ada di bab 1 yang atas, itu 1.1 itu, apakah masih sudah diberikan kepada petugas tersebut? Sertifikat penilaian kinerja. Kita tahu kalau di LBC penilaian kinerjanya setiap bulan gitu ya. Iya. Iya, Nah, Pak. itu Betul. apakah itu sudah ada minimal 3 bulan? Mereka sudah mengarsip mereka. Kalau kepegawaian jelas ada. Merekanya maksudnya orangnya. Nggih. 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 Kemudian uraiannya, uraian tugasnya atau kompetensinya itu apakah mereka masih menyimpan atau tidak itu nanti dicatat. Ya. Nggih. Kemudian ini. Nah, ini kalau misalkan semuanya terpenuhi, jadi nilainya 10. Nanti, nah misalkan seperti ini, kinerja SDM dievaluasi secara berkala. Nanti akan ditanyakan kepada masing-masing karyawan,
Apa sih indikator penilaian mereka? Nah, mereka paling tidak harus bisa menjawab. Oh, penilaian di sini A, B, C, D, F, G. Kemudian dilakukan penilaian 1 bulan 1 kali. Yang melakukan penilaian pimpinan dan penanggung jawab klinik, misalkan seperti itu. Jadi mereka harus bisa menjawab. Seperti itu, Bu. Kemudian kalau yang pimpinan klinik terkait pemenuhan kebutuhan ya sama dengan bagaimana perekrutannya, apakah sudah sesuai, apakah pimpinan klinik dan penanggung jawab itu memberikan keleluasaan untuk mereka belajar, berdiskusi, atau misalkan mengikuti seminar, itu nanti akan kita tanyakan. Kemudian selanjutnya adalah TKK 3, yaitu tata kelola fasilitas dan keselamatan. Nah, dalam hal ini klinik itu harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan support bagi pasien, dan menyediakan peralatan kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak perlu, yang penting adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Ya. Nggih. Kemudian apa saja manajemen resikonya di fasilitas ini harus bikin nanti seperti dokumen ya Bu, dokumen program MFK. MFK itu apa? Ada 7 ini, keselamatan dan keamanan, B3 dan limbahnya, bagaimana pengelolaannya, penanggulangan bencana, ya, misalkan terjadi gempa bumi, ya, di situ banjir, misalnya, itu bagaimana penanggulangannya. Kemudian apabila terjadi kebakaran, ini sistem proteksinya apakah sudah ada, apakah sudah ada pemeliharaan aparnya, jalur evakuasi, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan medisnya, ini apakah sudah didata, diinventaris, apakah sudah dipelihara, dikalibrasi, ya, semuanya dilihat. Kemudian listriknya menyala 7 kali 24 jam, jangan-jangan pada saat pelayanan jeglek ya, padam gitu ya. Apakah ada genset di situ? Kemudian airnya itu nyalanya itu lancar atau kecil ya, itir-itir itu ya dokter, netes atau seperti apa. Kemudian gas medis ya, apakah itu panjenengan menyediakan meskipun klinik kecantikan, meskipun tabungnya yang kecil ya. Kemudian sarana sanitasinya gimana? Apakah nanti pembuangan limbahnya itu sampai menggenangi depan klinik atau menimbulkan bau? Itu kita lihat. Kemudian sampah domestiknya gimana, tercecer atau tidak di dalam klinik, atau sampai di tempat pembuangan sementara, siapa yang ngangkut, ya itu nanti kita lihat. Nah, yang pertama adalah surat izin. Surat izin ini harus ada ya, Bu. Mulai dari surat izin operasional, NIB, nomor izin berusaha, kemudian NPWP, kemudian surat dari Dinkes atau Mall Pelayanan Publik kalau ada. Ini harus lengkap ya, Bu ya, paling tidak. Di LBC insya Allah lengkap. Nanti tinggal panjenengan dicari aja ya bukti-buktinya. Kemudian program tadi yang sudah saya jelaskan mulai nomor 1 sampai 7. Kemudian daftar inventaris yang nomor 3 ini. Bedanya nomor 3 nomor 10 ini Bu. Nomor 3 itu adalah semua sarana prasarana yang ada di klinik. Baik itu medis, non medis maupun penunjang ya. Yang ada di aspak. Nomor 3 ini yang ada di aspak. Apakah sudah terentry semuanya, tervalidasi semuanya 100% oleh Dinkes? Itu nanti kita cek di sini. Apakah misalkan ada AC-nya yang sudah tidak berfungsi? Apakah itu dipelihara? Apakah itu sudah diperbaiki dan lain sebagainya? Kemudian nomor 4, pelaksanaan pengamanan dan pengawasan. Ini mungkin penggunaan apa? CCTV, satpam, atau mungkin kalau ada tamu pakai buku tamu, atau mungkin pakai tanda tamu atau sebagainya, itu nanti kita cek. Kemudian pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3. Ini kita lihat kerjasamanya dengan siapa. Di sana kerjasama dengan siapa, Bu, limbah B3? Dengan PT ARA. Oh, PT Kami ARA. PT ARA, iya. Berarti LBC nanti itu dilihat tidak ya Bu, di PT ARA-nya. Dokumen Kenapa? kontraknya ada apa Ada, tidak? ada Ke- kami. Nggih. Kemudian nanti apakah PT ARA sudah melakukan pengangkutan secara benar? Maksudnya itu Iya. petugas menggunakan APD level 2. Kemudian petugas dari klinik juga menggunakan APD level 2.
kemudian Ya. bagaimana terkait penyimpanannya, apakah ada kulkas, ya dan lain Ya. sebagainya. Ya. Kemudian tempatnya itu apakah dikunci, ya atau mungkin semuanya bisa mengakses tempat penyimpanan sementara limbah B3-nya. Itu nanti kita bahas. Kemudian, Jadi limbah B3-nya harus ya Pak ya. Kalau IPAL gitu, iya sama Bu kita di prosesi. sini. Jadi harus ada ya, wajib Iya, ya. paling enggak kalau Wajib. masih masih proses nggak apa-apa nanti dibilang proses aja Bu kalau yang IPAL. Oh iya, tapi kalau limbah B3-nya wajib ya Pak. Iya wajib. Punya kulkas kan Bu? Iya. Ada. Nanti kita lihat itu apakah sudah memenuhi kaidah atau tidak ya penyimpanan cara penyimpanannya ya. Ya, tempatnya di depan ya Pak ya. Kalau untuk limbah B3-nya ya Pak. Bergantung Bu. Monggo yang penting tidak diakses oleh pasien ataupun pengunjung. Oke. Nah, yang punya kunci harus cuma satu, paling tidak tenaga yang mengangkut limbah B3 sama panjenengan, Budika, Siap. sebagai pimpinan klinik. Nggak boleh Oke, semuanya punya kuncinya. baik. Mm-mm. Ya, ya. Mm. Oke Pak, paham. Oke. Sampun. Oke. Lanjut. Kemudian pengelolaan sampah domestik, siapa yang ngangkut sampahnya, ya. Kemudian itu setiap jam berapa. Kemudian panjenengan ada MOU atau kerjasamanya, mungkin sama Pak RT, Pak RW itu ada bukti kerjasamanya, ya sederhana aja, nggak perlu sampai kayak dokumennya Aranda, misalkan 1 kilo atau mungkin setiap pengangkutan harganya berapa, 5.000, 10.000 gitu. Oke. Oh, jadi kita buatkan ya kalau gitu ya. Kalau nggak Iya, ada kita. kerjasama Ya, biasa aja, nggak usah terlalu itu. Yang penting adalah ada misalkan kapan harus diangkut, jam berapa. baik. Kemudian misalkan setiap pengangkutan dibayar berapa, 10.000, 20 atau berapa gitu, Bu. Jadi di situ Oke, oke. dijelaskan. Siap. Kemudian petugasnya siapa yang ngambil, si A, si B, si C, itu nanti dijelaskan. Kemudian APAR. Nah, APAR ini juga nanti paling tidak ada di klinik. Kemudian ada helmnya juga ya Bu, helm merah, kemudian biru, putih, ya, kuning. Itu Ya. ada. Kemudian ada form pemeliharaannya juga. Nanti juga ada simulasi APAR. Sudah Nah, ya itu. kebagian. Simulasinya itu loh saya nyari barengan. Kalau sendirian itu harganya lumayan, Pak Agung. Oh, Saya ngajak barengan sama tempat lain gitu loh. Itu masih bisa, belum. bisa Saya coba sudah, koordinasi sama di daerah Malang, Bu. iya sudah. Saya sudah coba kontak ke Hmm. apa sih namanya itu tempatnya itu? Tempatnya Damkar. yang air itu adalah Damkar ya. Hmm. Saya sudah nyoba ke situ. Cuman kalau kita dari klinik sendiri bayarnya sudah lumayan mahal. Tapi kalau Hmm. barengan itu kan nggak sampai segitu. Iya, benar-benar An. benar. Nggih, Ya, nanti sudah. anu aja Bu Nanti koordinasi. dikoordinasikan Nggih. sama siapa, mungkin 2 klinik atau 3 klinik gitu. Nah, ya itu. Hmm. Makanya masih nunggu barengan saya waiting Oke, list. Jadi sambil belum. berproses dokumennya gitu, Bu. Baik, nggih. Baik, Oke. baik Pak Agung. Oke. Siap. Kemudian Monggo lanjut. penanda jalur. Ya, Bu. Nggih. Penanda jalur itu maksudnya adalah panjenengan misalkan saya mau ke klinik LBC Malang gitu ya. Saya tuh nggak usah tanya jenengan ya. Saya misalkan jalan, misalkan panjenengan bilang di jalan Soekarno-Hatta misalnya. Nah, saya Nggih. berarti nanti di Soekarno-Hatta itu lihat ada pelangnya nggak di depan gitu. Tulisannya LBC Malang. Nggih. Kemudian yang kedua di dalam. Nah, saya kan nggak perlu tanya jenengan. Bu, mana toiletnya? Bu, mana ruang farmasinya? Di situ Iya. sudah terlihat. Oh, kalau mau ke farmasi ke kanan. Oh, kalau mau ke toilet ke kiri. Gitu. Jadi sudah terlihat. Nggak perlu saya tanya. Pasien itu banyakkan tanya ke Iya. karyawan. Kapan? Nggih. Sudah tahu. Kemudian jalur evakuasi. Nah, itu juga Iya. penting ditempel. Iya. Kemudian Pun. titik kumpul. Nah, itu juga. Nggih. Kemudian bukti larangan merokok. Nah, ini ada SK. SK Oke. terkait bukti larangan merokok serta eh, apa stiker ataupun larangan merokok baik itu di dalam klinik maupun di tempat parkir. Nah, ini yang Oh penting. iya. Mm-mm. Iya, iya. Kemudian, nah, tadi yang sudah saya jelaskan, nomor 10 ini berbeda dengan nomor 3. Kalau nomor 3 ini semuanya, sarana prasarananya dirinci. Tapi kalau yang nomor 10 ini khusus alkes, alat Oh iya. kesehatan. Ya, jadi di data yang alkes itu siapa apa aja. Kemudian apakah sudah dipelihara.
mana yang dikalibrasi. Kalau misalkan pakai ada pelayanan radiologi, apakah sudah ada izin Bapeten? Tapi nggak ada jenengan ya. Iya. Alatnya wis biasa kan nggak ada yang sampai radiologi kan nggak ada karena memang tidak Ya, memenuhi itu nggak jadi ada. diabaikan. Nah, ini ya nanti beberapa dokumennya sama, nanti ya sudah tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya adalah tata kelola kerjasama. Nah, kerjasama. Jadi kerjasama di sini itu nggak hanya kerjasama dengan pihak ketiga ya, Bu. Jadi kerjasama itu ada dua, kontrak klinis sama kontrak manajemen. Kalau Iya. kontrak klinis adalah perjanjian kerjasama antara klinik dengan individu staf medis dalam bentuk fakta integritas atau dengan fasilitas kesehatan lain. Berarti Bapak Ibu kalau misalkan kontrak klinis ini nanti harus ada di tempat jenengan. Bahwasanya dengan misalkan beautician itu apakah ada kontraknya atau PKS-nya. Kemudian dengan puskesmas, dengan rumah sakit itu ada nggak PKS-nya? Itu nanti dilihat di sini. Oke. Kemudian kontrak manajemen. Jadi seperti penyediaan alkes. Ke siapa sih beli alkesnya? Ke siapa sih ngurusin linen? Gitu, Bu. Linennya itu sama siapa? Kemudian selain linen itu terkait sama B3, domestik, sampah domestik ya, dan lain Iya. sebagainya. Itu. Jadi misalkan nggak punya laborat ya di mana laboratnya kerjasamanya, di mana apotek misalkan butuh apotek itu Bu. Jangan Oke. lupa kontraknya dievaluasi apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak. Misal ya pada Oke. saat pengangkutan limbah B3 misal ya dengan si A, si B, si C. Nah, pada saat panjenengan melakukan pengangkutan misal, ternyata tiba-tiba ada kenaikan harga. Ya, kenaikan harga misalkan 1.000. Lah, tetapi itu tidak tertulis di dokumen kontrak. Tiba-tiba si pihak ketiga ini menyodorkan ke jenengan. Nah, Oke. itu harus dievaluasi. Loh, kemarin kan nggak ada tuh di dokumen kontrak, Pak. Kalau mau ada kenaikan, ya tetap dong harusnya harganya kan nggak ada di dokumen kontrak. Nah, seperti itu, Bu. Dievaluasi, dilihat. Kalau misalkan selama dievaluasi tersebut hasilnya bagus, ya monggo bisa dilanjutkan. Tetapi kalau misalkan kinerjanya selama misalkan 6 bulan dan itu masih tetap atau masih tidak ada perubahan, ya panjenengan bisa melakukan pemutusan dokumen kontrak atau sebagainya. Monggo disepakati oleh pihak ketiga tersebut. Oke. Jadi seperti itu Bu yang ini. Nah itu ya Bu yang di bab 1. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita ke bab 2. Bab 2 ini lumayan banyak soalnya. Ampun, kurang lebihnya sudah mengerti. Oke, siap. Oke. Kemudian kita lanjut ke, sebentar saya tutup ya, ke bab selanjutnya. Maaf Pak, ini kan ada 3 peserta. Satunya Malmi DH Jatim ini. Sinten nggih Pak? Kurang tahu Bu, Kok siapa ada ya lagi? Bu? Nah itu. Malmil DH Jatim. Lah ini siapa Bu? Saya juga nggak tahu Bu. Saya kira Hmm, jenengan Bu, teman jenengan. bukan. Lah, ini siapa? Keluarkan aja ya Pak. Iya tak keluarkan Bu, sebentar. Bukan. Oh saya kira temannya jenengan Bu, saya juga nggak. Bukan. Nah ya tuh saya kok nggak tahu siapa ini. Kok saya remote nggak bisa ya Bu? Iya, saya keluarkan juga nggak mau. Kok nggak siapa ini? Nah ya Halo, siapa? Malmil ini siapa ya? Halo, nggak mau ini. Nggak bisa dikeluarkan. Keluar dulu tak Pak? Iya tak keluarkan dulu sih, keluar dulu kita di anu Iya. di live breakout. Pak, yang tempatnya Dokter Alfi sudah toh Pak? Sudah Bu, kalau Dokter Alfi sudah, jadi nggak usah ke breakout room ya.
Oh iya. Ya, kita lanjut Oh, ke tinggal kita yang belum ini. ya soalnya banyak Bu, saya bab 1, bab 2 Bu, bab 3 di iya. Kita Semangat, lanjut ke semangat. bab 2. Oke. Bab 2 ini lumayan banyak, nanti panjenengan bagi saja timnya ya. Jadi saya berikan penjelasan terlebih dahulu. Siap. Nah, ini bab 2 terkait peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, apa Oke. itu keselamatan pasien? Ya, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, bahwasanya klinik itu perlu menjalankan program ini supaya apa? Supaya sama-sama aman. Yo pekerjanya, yo pelanggannya itu aman. Jadi Iya, iya. pahami ini, pemilik, penanggung jawab, staf itu harus terlibat mutu. Jadi nanti misalkan pemilik dan penanggung jawab sudah memutuskan, oh mutunya pakai ini, ya semuanya harus mematuhi, memahami, stafnya juga tahu cara pengukurannya gimana, evaluasinya gimana, analisisnya seperti apa, itu harus tahu semuanya. Sampai ke insiden keselamatan pasien. Pernah nggak kejadian seperti ini? Itu semuanya harus tahu, jangan sampai cuma satu orang yang tahu. Itu PPI juga semuanya kan harus melakukan ya, PPI. Jadi nggak hanya Itu apa sih, Pak? pengendalian dan pencegahan infeksi. Oh, oke, oke. Jadi nanti untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Jadi biar misalkan ya ada misalkan saya batuk gitu ya Bu ya. Oke, Tuh kemudian saya ke kliniknya jenengan. Ya oke. otomatis kan itu kan juga berbahaya ya. Kan panjenengan nggak tahu kalau saya misalkan batuknya mungkin kalau batuk biasa sih nggak masalah ya. Kalau misalkan TBC gimana? Nah itu PPI itu seperti itu. Oke. Kemudian sama sasaran keselamatan pasien. Itu perlu nanti kita pahami bersama. Nah, di sini ada 3 yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Di mana di dalamnya itu nanti ada indikator mutu. Ya, indikator mutunya itu ada berapa? Ada 4. Ada 3 indikator mutu. Yang pertama Oke. adalah indikator nasional mutu ya yang ada di Kementerian Kesehatan yang biasanya dilaporkan setiap bulan itu indikator nasional mutu ada 4 Bu ya yang Oke. pertama kepatuhan kebersihan tangan ya yang 85% itu minimal, kemudian yang kedua adalah terkait penggunaan APD ya, kemudian yang 100% itu, kemudian yang ketiga identifikasi pasien 100%. Jadi jangan sampai identifikasi pasiennya itu apa ya sampai keliru gitu Bu. Jangan-jangan nanti harusnya si A yang dilakukan treatment ternyata si B yang panjenengan lakukan. Itu sudah berbeda, keliru pasiennya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan. Kepuasan pelanggan yang dinilai setiap 6 bulan sekali. Nah, kemudian ada indikator mutu prioritas klinik. Nah, indikator mutu prioritas klinik itu apa? Nah, jadi kita lihat dulu indikator mutu prioritas unit layanan. Jadi setiap unit itu kan punya permasalahan ya, Bu ya. Oke. Masalahnya 1 atau 2. Nah, dari sini panjenengan kan bisa menyimpulkan ya. Ya. Menyimpulkan kalau di semuanya, kalau dirangkum itu intinya itu pendaftaran masalahnya ini. Oh, Oke. di ini masalahnya farmasi ini. Nah, kalau dirangkum ternyata sebagian besar tuh masalahnya sama. Misalkan terkait pengisian rekam medis. Nah, itu bisa dijadikan prioritas klinik karena permasalahannya sama, ya. Kebetulan sama ya. Dan itu perlu Oke. ditanggulangi namanya prioritas klinik. Kalau yang masing-masing unit layanan ya monggo bisa 2 atau bisa 3 yang dilakukan ya. Entah itu ketepatan pemberian resep atau kecepatan waktu pemberian resep dan lain sebagainya monggo kalau di farmasi ya. Ya. Harus dilaporkan setiap bulan. Oke. Oh, nah ini ya, nanti Kak Panjenengan monggo dipilih siapa sebagai penanggung jawab mutu. Kalau penanggung jawab mutu paling tidak ya nanti tenaga kesehatan ya, misalkan dokter ataupun perawatnya bisa. Oke, monggo. Oh, langsung itu. Oke. Iya, iya. Kemudian ada Perawat bisa ya? insiden keselamatan pasien ya. Nanti Iya. akan saya jelaskan ya Bu, daftar Oke. risiko klinik. Nah, daftar risiko klinik ini resiko-resiko apa yang ada di klinik? Ya. Misal ini, ini kan pembikitannya kalau ini setahun ya Bu ya. Misalkan gini Bu,
Di Iya. tahun 2024 itu panjenengan kan sudah tahu ya di 2023 ada permasalahan ini. Nah, di 2024 itu misalkan ya ada permasalahan selama setahun ini nanti yang pertama misalkan ini harus ditulis ya Bu ya, daftar risiko klinik Nggih. mulai dari Nggih. tempat parkir sampai ke farmasi. Misalkan lahan Nggih. parkirnya sempit, ya resikonya apa? Terserempet, ya terserempet Nggih. mobil, ya wadah saat parkir, ataupun kehilangan karena parkirnya nggak ada sempit, ya kemalingan dan lain sebagainya, atau mungkin mobilnya lecet, akhirnya klinik harus ganti, ya harus melakukan penggantian. Itu salah satu resikonya. Jadi misalkan kalau facial itu apa apa misalkan timbul jerawat atau mungkin pakai laser bisa kulit terbakar, misalkan seperti itu. Nggih. Kemudian tindak lanjutnya, berarti ini tindak lanjut ini apa? Berarti dari tadi yang direncanakan tahun 2024, ternyata lahan parkirku sempit. Bukti ini opo? 2024. Oh, sekarang lahan parkirku luas. Mana fotonya? Kasih nomor 5, Bu. Gitu. Jadi diberi, kemudian tadi IPAL, misalkan di resiko kliniknya kita nggak punya IPAL. Ternyata di bulan Agustus, ya kan itu kan Januari ya Bu ya. Nah, ternyata bulan Agustus saya bisa membangun IPAL. Ya mana buktinya di bulan Agustus bangun IPAL? Itu nanti Oh. dan lain sebagainya. Cantumkan di sini gitu. Kemudian sasaran keselamatan pasien. Nah, sasaran keselamatan pasien itu ada 6 ya Bu ya yang dinilai di sini. Yang pertama adalah identifikasi pasien. Jadi bagaimana supaya pasien yang di klinik tersebut itu benar ya, tepat. Yang diberi pelayanan itu benar, tepat, layanannya juga sesuai. Apa yang ditanyakan? Nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, sama NIK. Ini salah satu contoh ya, NIK gitu. Bisa jadi pada saat yang bersamaan di klinik jenengan Budika ada nama yang sama. Misalkan sama-sama Siti ya. Ternyata Sitinya itu beda tanggal lahirnya. Nah, itu nanti bisa ditanyakan kepada saat misalkan Bu Siti, Siti siapa? Siti Romla, Siti siapa? Tanggal Ya. lahirnya Bu ya. Oh ya, masuk Bu ke pelayanan apa? Keluhannya apa tadi? Jadi jangan sampai keliru. Nanti pas Bu Nggih. Siti pengen laser, ternyata dia malah suntik botox, keliru nanti. Itu ya. Itu jadi sampai ke pemberian obat semuanya itu harus benar pasiennya. Jangan sampai keliru pasien itu. Kemudian komunikasi efektif. Nah, ini cara gampangannya adalah misalkan dokternya bilang suntik misalkan ya lakukan facial, kemudian lakukan suntik botox di pipi kanan. Ternyata sama beauticiannya sama perawatnya keliru di pipi kiri. Berarti Oh. udah enggak komunikasi efektif ya. Kudune kan pipi kanan lah, nyapa kok pipi kiri berarti Iya. ada miss. Nah, Nggih. ini nanti Nggih. dilihat di mana? Di rekam medis. Itu ya. Ya. Kemudian keamanan obat. Nah, keamanan obat ini apakah benar obatnya di sana itu sudah yang high alert itu yang diwaspadai ya, ya Bu, itu sudah Ya. dikelola, ada daftar inventarisnya, tanggal kadaluarsanya wis ada. Kemudian ada 3 yang harus didata di sini Bu. Keamanan obat diwaspadai itu yang pertama high alert, LASA sama emergency. Jadi monggo di list obat-obat itu. Kemudian kapan tanggal kadaluarsanya, di mana penyimpanannya. Ya. Pastikan di dalam kulkas apabila menyimpan obat-obatan, jangan sampai tercampur sama makanan. Oh Kadang iya. teman-teman masukkan makanan ke kulkas. Obat Ya. ya, daging, ikan, Bu, minuman, itu akhirnya campur ya. Itu juga tidak diperkenankan. Kemudian misalkan kalau LBC kan nggak sampai operasi ya, Bu. Enggak ada. Ini berarti nggak ada ya. Itu. Kemudian cuci tangan. Nah, apakah tepat ini 6 langkah, 5 momen?
Kemudian ada nggak sarananya? Ada nggak sosialisasinya ke staf, ke pasien, ke pengunjung? Itu kita lihat. Kapan menggunakan hand rub? Kapan menggunakan hand wash? Nanti kita bahas bareng-bareng di dokumennya. Oke. Kemudian yang keenam, resiko jatuh ya. Nah, ini penting di klinik. Misal nih ya, pada saat mengantar dia sehat tiba-tiba gliyeng ya pusing gitu ya Ya. pusing. Lah itu kan harus diatasi sama panjenengan ya, entah itu bagaimana supaya dia tetap pulih nggak sampai pusing dan lain sebagainya. Oh mungkin ada kursi roda, oh ada pegangan di kamar mandi ya, siapa tahu pas tiba-tiba pusing jadi ada pegangannya di kamar mandi. Oh ada awas licin kalau panjenengan ngepel ya. Kemudian kalau di tangga ada naik turun ya naik turun. Jadi nggak papasan. Jadi naik sama turunnya itu papasan. Oh iya, ya, ya, Ada tanda panah ke atas, tanda panah ke ye, bawah. Terus ada ye. misalnya awas licin, awas jalan curam gitu. Itu salah satu contoh mengurangi resiko cedera karena jatuh. Tuh. Ye. Kemudian PPI. Nah, PPI itu apa? Nah, ini ada kewaspadaan standar. Yang dilihat apa? Kebersihan tangan, penggunaan APD, alatnya sudah disterilisasi, lingkungannya sudah dilihat, bising enggak di situ ya. Kemudian lampunya atau listriknya itu seperti apa? Kemudian suhunya apakah panas ataukah mungkin terlalu dingin? Kita lihat. Kemudian bagaimana pencahayaannya, remang-remang atau mungkin gelap ya pada saat melakukan tindakan. Kemudian limbah B3-nya apakah sudah dilakukan dengan benar, penyimpanannya ya dan lain sebagainya. Linennya siapa yang nyuci, siapa pihak ketiganya kalau misalkan di pihak ketiga kan. Kemudian pasien cowok sama cewek dipisahkan. Kemudian perlindungan kesehatan petugas mungkin ada vitamin atau nutrisi Bu di klinik. Monggo dijelaskan. Kemudian Ye. ketika batuk, apabila ada yang batuk, itu disosialisasikan. Bapak menggunakan tisu. Jadi tisunya sudah ada di situ. Kemudian jangan lupa membuang tisunya ke tempat sampah yang sudah kami sediakan. Kemudian mungkin ada masker ya. Kalau dia sampai bersin setiap apa sampai bersin-bersin atau dia pakai baju lengan panjang jadi bisa menggunakan baju lengan panjangnya. Kemudian kalau misalkan panjenengan melakukan suntik botox ya, jadi nanti kita lihat praktek Ya. menyuntiknya sudah aman atau tidak. Kemudian ada kewaspadaan transmisi, itu ada kontak droplet sama udara. Kita lihat sirkulasi udaranya, ya mulek apa enggak? Maksudnya mulek itu apa? Lembab atau mungkin Ya. berdebu atau mungkin bisa garis batuk. Kita masuk itu sudah batuk-batuk, apa ya bersin dan lain sebagainya. Kemudian bandles itu misalkan obatnya terkait dengan apa ya kegiatan-kegiatan HAIS itu ya, itu ada nanti kita berikan. Kemudian surveillance, apakah mungkin sudah dilakukan pencatatan? Apabila tadi mungkin ada yang TBC dan lain sebagainya, mungkin dilaporkan ke Dinkes, melalui puskesmas dan lain sebagainya. Kemudian ada pendidikan pelatihan kepada tim PPI ya, terutama untuk PJ PPI itu harus sudah punya sertifikat PPI dasar, Bu. Sudah ada Ye. sertifikat pelatihannya. Sama Oh, penggunaan antimikroba yang bijak itu maksudnya misal ya, dia jerawatnya jerawat batu misalkan ya. Nah, itu ye. bagaimana krimnya? Krimnya itu pakai sing seperti apa sih? Itu harus kita lihat nanti. Penggunaan antimikroba yang bijak. Apakah nanti dikasih dosis tinggi atau dosis sedang atau dosis ringan? Itu nanti kita akan bahas. Biasanya ini nanti gabung sama farmasi. Itu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Bu. Saya Ye. sampaikan, monggo. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah sih, sementara sudah cukup jelas. Cuma Oke. nanti saya harus pelajari satu-satu lagi. Oke, nanti ini sebentar lagi saya akan kirim filenya, gitu. Nanti kalau Ye. misalkan kurang jelas, nanti bisa WA ke kami ataupun WA di grup ataupun WA pribadi nggak apa-apa, Bu. Teng, Ye, ya. ye. Mungkin, Intinya, intinya kalau yang di bab 1 itu kan adalah pondasi. Jadi mm, memang benar-benar harus dari dasarnya ya, iya, Kak Agus ya, begitu ya. iya benar. Bab 2, Ah, bab 3 kayak perabotan rumah tangganya.
Bab kursi, 2 itu hanya meja, gitu. melengkapi ya. Jadi lebih ke Melengkapi. CS sama di apoteker ya, di asisten apoteker ya. Semua, Bu, semua. Jadi semuanya Bab harus berperan. Ya mulai dari Nggih, resepsionis, kemudian beautician, dan lain sebagainya itu penting semuanya. nggih, baik. Oke, jadi intinya Meskipun dia bab 1 enggak itu rumahnya, nggih, bab nggih. 2 sama bab 3 kayak perabotannya. Kalau Hmm, ya kalau rumahnya gak kokoh ya nanti ambruk ngenai yang peralatannya gitu. ya. Itu Jadi untuk bab 2 ini meskipun dia bukan seorang perawat gitu, beautician terapis biasa juga bisa dimasukkan bisa, di grup sini ya. bisa, bisa, Bisa nggih, baik. bisa. Nanti saya Yang penting tambahin aja. nanti Besok saya panjenengan kembali lagi. bagi Nggih, aja ya, Bu. nggih, baik. Oke, terima kasih nggih Bu atas Nggih. perhatiannya. Mohon Ya, maaf saya apabila juga terima kasih. ada kesalahan. Nggih, sami-sami. Saya salah, saya malah terima kasih Pak Agung sudah Ji, dibantu, sami-sami. difasilitasi untuk link Zoom-nya Mungkin nggak sampai apa-apa, memang dibuatkan. itu tugas kami kok Bu sebagai Nggih, pembimbing panjenengan. Mungkin itu saja nggih Bu yang dapat nggih, kami sampaikan. Kurang ya, lebihnya mohon maaf. nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, 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 assalamualaikum. waalaikumsalam.